Selamat siang Bu Vero dan teman-teman semua. Baik, saya Asumta dengan NRP 1613017013 akan mempresentasikan peran media pembelajaran anak usia dini. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama hakikat pembelajaran, yang kedua sejarah media, dan yang ketiga pengertian media pembelajaran. Baik, pengertian pembelajaran itu yaitu merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di mana konsep pembelajaran itu merupakan suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkannya turut serta dalam tingkah laku tertentu atau dalam kondisi-kondisi khusus untuk menghasilkan sebuah respon. Nah, di sini ada komponen pembelajaran. Nah, interaksi merupakan ciri utama dalam pembelajaran, baik itu guru, teman-temannya maupun tutor, media pembelajaran atau sumber-sumber belajar lainnya. Nah, di sini komponen pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama guru, yang kedua isi atau materi, dan yang ketiga siswa. Nah, guru ini sebagai pengantar pesan kepada siswa itu sendiri, dan siswa itu sendiri sebagai penerima pesan dari guru. Nah, itu isi atau materi itu sebagai pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, di sini ada sejarah media. Sejarah media pada zaman Romawi 60 sebelum Masehi itu muncul media untuk penyataan umum. Nah, di sini ada 4 catatan historis tentang perkembangan media, yaitu yang pertama era masyarakat tribal. Era masyarakat tribal itu sendiri masyarakatnya masih menggunakan komunikasi lisan ketika mendapatkan informasi. Pada masyarakat ini mereka mendapatkan informasi lewat mulut ke mulut atau komunikasi lisan. Lalu ada era masyarakat tulis. Nah, pada era ini sudah mulai berkembang sedikit, mereka dapat mendapat informasi atau berita bisa melalui media tulisan, atau memberikan informasi kepada selamanya bisa melalui dengan media tulisan. Lalu yang ketiga era percetakan. Nah, era percetakan itu cetakan seperti cetakan visual. Lalu yang keempat era elektronika. Nah, pada era ini sudah mulai berkembang seperti ada televisi, radio. Jadi pada masyarakat ini mereka dapat mendapatkan informasi bisa melalui televisi, bisa melalui radio. Lalu berikutnya landasan teoritis penggunaan media pendidikan. Di sini menurut Banner pada tahun 1966 ada 3 tingkatan modus belajar, yaitu yang pertama pengalaman langsung. Pengalaman langsung itu contohnya anak mendapat kegiatan mencampur warna. Nah, dari situ, dari kegiatan tersebut anak bisa mendapatkan pengalaman sendiri. Anak dapat belajar dari pengalaman yang ia dapat ketika pada kegiatan mencampur warna. Jadi anak bisa tahu warna ini dicampur warna ini jadinya warna ini. Nah, dari situ kan anak bisa mengetahui, mendapat pengalaman sendiri. Lalu yang kedua pengalaman gambar. Nah, pengalaman gambar itu sendiri kan anak bisa melihat gimana sih kegiatan mencampur warna itu kayak gimana sih caranya. Nah, anak-anak dari situ kan bisa melihat melalui video yang diberikan atau bisa melalui gambar atau lukisan. Lalu yang ketiga pengalaman abstrak. Nah, di sini salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media proses belajar adalah Dell's Kind of Experience atau kerucut pengalaman Dell. Nah, yang merupakan elaborasi yang rinci dari konsep tiga tingkatan pengalaman yang dikemukakan oleh Banner, yaitu hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung atau konkret, kemudian melalui tiruan atau pengalaman gambar, lalu sampai ke pengalaman abstraknya. Nah, ini contoh dari
kerucut pengalaman Dell. Nah, dari sini dilihat dari yang paling bawah dulu, pengalaman langsung, lalu ke benda tiruan atau pengamatan, lalu dramatisasi, dan seterusnya sampai ke lambang kata. Lalu selanjutnya pengertian media. Nah, media sendiri itu merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Nah, dalam bahasa Arabnya, media merupakan perantara atau pengantar dari pengirim pesan ke penerima pesan. Nah, secara garis besarnya, media merupakan manusia, materi, atau yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, media juga merupakan jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Seperti bisa guru dan bisa juga materi-materi atau buku yang digunakan pada saat kegiatan proses belajar mengajar. Lalu berikut fungsi media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran itu dibagi dua bagian, yaitu yang pertama fungsi umum dan yang kedua fungsi khusus. Nah, fungsi umum dibagi menjadi satu bagian, yaitu yang pertama sebagai pembawa pesan dari sumber pesan ke penerima pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya guru memberikan pembelajaran kepada siswanya. Nah, guru itu sebagai pemberi pesan. Nah, siswanya sebagai penerima pesan. Lalu yang kedua, fungsi khusus. Nah, fungsi khusus itu untuk menarik perhatian murid. Yang kedua, untuk memperjelas penyampaian pesan. Lalu yang ketiga, untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Lalu yang berikutnya, untuk menghindari terjadinya verbalisme dan salah tafsir. Nah, yang terakhir, untuk mengefektifkan proses belajar. Nah, di sini ada istilah pokok media pembelajaran. Nah, istilah pokok media pembelajaran itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama teknologi pembelajaran atau pendidikan, lalu yang kedua sumber belajar. Nah, sumber belajar ini bisa dipahami sebagai bahan materi, peralatan, pengaturan, dan orang di mana pembelajar dapat berinteraksi dengannya yang bertujuan untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Lalu yang ketiga, alat peraga. Nah, alat peraga ini merupakan media alat bantu pembelajaran dan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pembelajaran. Nah, di sini ada ciri-ciri media pendidikan. Nah, berikut ciri-ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu melakukannya, yaitu yang pertama, ciri fiksatif. Nah, ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam dan menyimpan. Nah, seperti HP. Nah, HP ini kan bisa digunakan untuk merekam. Nah, hasil rekaman tersebut bisa disimpan. Lalu yang kedua, ciri manipulatif. Nah, contohnya guru ingin memberikan contoh yang real nih, contoh real kepada siswanya, bagaimana cara larva menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, awalnya guru juga membuat video tentang bagaimana proses larva ke kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, setelah di video atau direkam, guru dapat mengeditnya dan hasil editan tersebut dapat ditayangkan kepada anak-anak di sekolah, kepada siswa-siswanya. Lalu yang terakhir, ciri distributif. Lalu selanjutnya, jenis media. Nah, jenis media ini dilihat dari segi perkembangan teknologi oleh Sells dan Glasgow. Nah, yang pertama itu visual diam yang diproyeksikan. Nah, visual diam yang diproyeksikan itu seperti
slide-slide yang digunakan di sekolah atau di kelas. Lalu yang kedua, visual yang tidak diproyeksikan. Contohnya seperti gambar, ada foto, bisa menggunakan papan info atau pameran. Lalu yang ketiga, audio. Nah, audio itu bisa contohnya seperti rekaman. Lalu yang berikutnya, penyajian multimedia. Nah, penyajian multimedia ini seperti kayak slide-slide yang bersuara gitu. Lalu yang berikutnya, visual dinamis yang diproyeksikan. Nah, visual dinamis yang diproyeksikan itu contohnya seperti ada film, melalui televisi, melalui video. Lalu yang berikutnya, cetak. Nah, cetak ini seperti buku teks, bisa kayak modul, terus bisa majalah ilmiah, lalu bisa teks terprogram seperti itu. Lalu yang ketujuh, permainan. Permainan ini bisa kayak contohnya kayak teka-teki, bisa simulasi atau permainan apapun. Terus yang berikutnya, realia. Nah, realia itu seperti kayak contoh, terus model, terus bisa menggunakan kayak media boneka atau peta, bisa seperti itu. Nah, kesimpulannya, media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Nah, penggunaan media dalam pembelajaran akan mempermudah bagi pendidik dalam menyampaikan pembelajaran, dan pendidik juga akan lebih cepat memahami pembelajaran yang diberikan oleh para pendidik. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih Bu Vero dan terima kasih teman-teman semua.